Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas pimpin doanya bersama-sama untuk memulai pembelajaran hari ini. Amin. Baik anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Apa ada yang sakit? Untuk yang sakit silakan kulkas terlebih dahulu untuk segera diobati. Untuk yang lainnya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, semuanya hadir kecuali yang tadi sakit dan yang tadi mengantarkan. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang lingkaran. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Kira-kira ada yang tahu nggak luas lingkaran dan keliling lingkaran itu apa? Luas dan keliling dulu deh, itu apa? Ya, mangga silakan. Menurut kamu apa itu luas dan keliling? Ya, betul ya. Bapak tambah sedikit ya. Jadi, luas adalah suatu besaran yang menyatakan sebuah ukuran pada bidang dua dimensi. Adapun keliling adalah jumlah seluruh sisi pada bidang dua dimensi. Jadi, bukan jumlah semua bidang dua dimensi ya, karena nanti bidang dua dimensi itu kan banyak dan bukan hanya lingkaran saja. Kan bidang dua dimensi itu kan banyak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, ada yang ingat nggak minggu kemarin kita udah belajar tentang apa aja? Oke, ada yang lupa ya. Baik, kalau begitu kita akan membahasnya sedikit. Setelah ini kita akan masuk ke pokok bahasan utama kita. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang bentuk akar. Nah, di bentuk akar ini adalah sebagai awal dalam mempelajari lingkaran. Jadi bentuk akar sederhananya adalah bilangan yang sudah tidak bisa disederhanakan kembali, seperti akar 2, akar 3, akar 5, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang masih tanyakan nggak? Paham semua ya? Oke. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, lingkaran itu seperti apa? Menurut kalian? Ada yang tahu nggak nih? Lingkaran itu seperti apa? Misalkan. Ya, betul. Misalkan, betul ya. Jawabannya ada yang bilang bulat. Ada yang bilang memiliki setengah. Ya, betul semuanya jawabannya. Nah, sekarang misalkan Bapak punya sepeda. Kira-kira apakah kalian bisa menghitung luas dan keliling tanpa membuat catatan di buku keliling dari si roda sepedanya tadi? Atau misalkan gini, Bapak memiliki donat ya, Bapak memiliki donat yang akan dibagikan untuk kalian semua. Apakah kalian bisa menghitung luas donat itu berapa? Enggak kan? Nah, di pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang lingkaran. Bagaimana bentuk lingkaran, luas dan kelilingnya, dan apa aja sih bentuk lingkaran di kehidupan yang ada di sekitar kita. Siap ya anak-anak ya? Oke, siap semua. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 78. Buka tuh buku paketnya. Halaman 78. Nah, di situ kan kalian akan melihat rumus dari luas lingkaran. Coba perhatikan baik-baik. Jadi rumus lingkaran yaitu luas sama dengan pi ya, itu kan logo pi dikali r kuadrat, atau r itu kan jari-jari, kalau jari-jari, atau bisa juga ditulis dengan luas sama dengan pi dikali r sama aja ya, r kuadrat atau r kali r sama aja. Nah, yang lambang itu kayak apa ya, gerbang itu mirip apa, bukan mirip, itu namanya pi, itu dinamakan pi. Nah, pi itu nilainya sudah ditentukan ya. Nilainya itu adalah 22/7 atau 3,14. Di buku sudah dijelaskan ya tentang nilai dari pi itu sendiri. Sementara r itu adalah jari-jari
dari lingkaran itu sendiri. Contohnya, misalkan ada sebuah pizza. Bayangin deh, ada sebuah pizza yang berbentuk lingkaran sempurna yang memiliki jari-jari 7. Nah, kita udah tahu nih R atau jari-jarinya itu 7. Kira-kira berapa luas pizza tersebut? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Oke, Maulana silakan ke depan dan jelaskan ke teman-temanmu. Ya. Oke, iya betul ya. Betul. Oke, sudah paham semua tentang lingkaran. Jadi yang dikerjakan Maulana itu benar ya. Jadi jari-jarinya itu 7. Tinggal masukin ke rumusnya tadi yang L sama dengan P dikali R atau jari-jari kuadrat. Nah, tinggal masukin saja angka-angkanya. Jadi P itu kan 22 per 7 atau 3,14. Tinggal dikali 7 dikali 7 atau 7 kuadrat bisa saja. Nah, sama dengan hasilnya itu 153,86 cm persegi. Ya, ingat ya, cm persegi. Atau bisa juga dibulatkan menjadi 154. Karena kan kalau angka 8 itu kan bisa dijadikan satunya lagi. Betul ya? Oke, terima kasih Maulana. Oke, sudah paham semua ya tentang luas lingkaran. Oke, sudah paham semua. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang keliling lingkaran. Kalian bisa lihat di buku paket kalian bahwa rumus keliling lingkaran adalah K atau keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, misalkan ada piringan kaset nih. Kalian tahu piringan kaset yang ada lagu-lagunya itu kan? Nah, piringan kaset yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm misal, 7 cm. Berapakah keliling piringan kaset tersebut? Berapa? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Keliling dari piringan kaset tersebut jika jari-jarinya itu 7. Kalau yang tadi kan di atas itu jarinya 7 tapi kita cari luasnya. Nah, kalau sekarang jari-jarinya 7 nih sama, tapi kita cari kelilingnya. Ada yang bisa nggak? Nah, oke, kalian bisa masukkan ke dalam rumus ya. Dalam rumus itu kan K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, sehingga K sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 sama dengan 44. Jadi kan hasil dari 2 dikali 22 per 7 dikali 7 nya. Kalian tinggal coret aja tuh 7 nya, coret 7 tinggal 2 dikali 22 kan 44 cm. Nggak ada perseginya ya, beda dengan yang luas. Oke, contoh lainnya deh. Misalkan sebuah mangkuk. Kalian punya mangkuk kan di rumah. Sebuah mangkuk misalkan. Sebuah mangkuk dengan bagian atasnya itu kan berbentuk lingkaran. Nah, dengan jari-jari 3 cm misalkan. Jadi bentuk lingkaran itu kan 3 cm dari sini. Nah, berapakah keliling bagian atas mangkuk? Berapakah? Oke, nah tadi kan antara misalkan ini mangkuk nih, mangkuk ini kan atasnya bagian lingkaran berbentuk lingkaran. Nah, jari-jarinya ini itu dari tengah ke samping ini itu dari tengah ke samping ini itu 3 cm. Nah, berapa keliling bagian atas mangkuk yang berbentuk lingkaran? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Nabila, silakan maju, jelaskan ke teman-temanmu. Silakan. Jadinya 3 cm. Oke, betul ya. Yang dikerjakan Nabila itu benar, betul ya. Nah, jari-jarinya itu kan 3 cm. Dimasukkan ke dalam rumusnya tadi, itu kan K sama dengan atau keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Nah, tinggal masukkan angkanya saja tuh jari-jarinya. Jadi 2 dikali 22 per 7 dikali 3 sebenarnya 18,8 cm. Oke, Nabila, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kan kita sudah mencari tentang apa aja bentuk lingkaran. Lalu bagaimana cara menghitungnya seperti luas dan keliling tadi. Sekarang, Bapak mau kalian cari bentuk lingkaran lainnya yang ada di sekitar kita. Yang lain selain yang tadi Bapak jelaskan, yang tadi pizza, roda sepeda, donat, dan tepung tadi. Nah, kalian cari
bentuk lingkaran lainnya, lalu kalian cari luas dari bentuk lingkaran yang kalian buat itu. Oke, sudah. Oke, kalau begitu silakan ada yang mau maju ke depan untuk menerangkan ke teman-teman hasil dari apa yang kalian sudah buat. Ada yang mau maju? Silakan. Semuanya paham? Oke, Tina, silakan maju dan jelaskan ke teman-teman kamu bentuk lingkaran apa yang kamu buat dan gimana cara kamu menentukan luas lingkarannya. Oke, kamu buat jendela bentuknya lingkaran. Oke. Oke, betul ya. Nah, jadi Tina itu membuat bentuk lingkaran itu berupa jendela. Bentuknya lingkaran. Nah, dia Tina ini mencari jari-jarinya itu 5 cm. Nah, tinggal masukin ke dalam rumusnya aja. Rumusnya itu kan L sama dengan I dikali R kuadrat atau I dikali R kali R gitu kan. Nah, tinggal masukkan saja jari-jari itu kan 5. Terus sudah ada. Tinggal masukin ke rumus L sama dengan 22/7 dikali 5 sama dengan 78,5 cm persegi. Oke, Tina, terima kasih. Jawaban kamu benar ya. Ada yang mau maju lagi nggak? Silakan. Oke, karena tidak ada, Bapak mau kalian lihat buku paket halaman 80. Nah, di sana ada beberapa soal. Bapak mau kalian kerjakan soal nomor 1 yang tentang luas lingkaran saja ya. Soal nomor 1 sampai 3 tentang luas lingkaran. Oke. Bapak tunggu ya. Oke, sudah. Oke, sudah semua. Oke, sekarang Bapak mau kalian tukar buku tulis kalian dengan teman kursi kalian. Nah, tukar buku tulis kalian dengan teman bangku kalian. Kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 3 bersama-sama ya. Oke, soal nomor 1 dulu dahulu. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm. Maka hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, jadi diameter itu adalah kalau diameter itu kan D sama dengan 2 dikali jari atau enggak 2R gitu. Sehingga kalau dijawab maka L sama dengan I dikali R. Jadi L sama dengan 3,14 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nah, kenapa jadinya 7? Kita kan mengikuti rumus diameter tuh yang tadi di atas. Nah, kita mengikuti rumus diameter yang tadi kita jelaskan ya. Nah, kalau diameter itu kan dia sama dengan 2 dikali jari. Nah, yang mana 7 dikali 2 itu kan 14. Nah, dan 14 ini adalah diameternya. Jadi kalau misalkan diameternya itu 14, tinggal kita diubah aja. Yang saat ini kan rumus diameter itu kan D sama dengan 2 dikali jari. Kalau misalnya yang diketahuinya diameternya, maka yang jari-jarinya itu kita pindah ke depan ya. Jadi diameter dibagi 2 dengan 7. Oke, paham ya? Paham semua? Ada yang nggak paham sama nomor 1 ini? Paham semua ya? Oke, ada yang benar nggak jawabannya di nomor 1 ini? Atau apa saja yang salah nih? Oke, banyak yang benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui sebuah mobil bergerak dengan memiliki jari-jari pada bannya yaitu 10 cm. Berapakah luas ban mobil tersebut? Nah, kalau seperti ini kan tidak susah dicari diameternya yang tadi di awal tuh. Karena ini kan tidak ada diameter langsung jari-jari. Nah, maka langsung dimasukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu L sama dengan I dikali R dikali R atau I dikali jari-jari dikali jari. Jadi L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314 cm persegi. Ada yang benar? Oke, ada yang jawabannya 31.400 cm persegi. Kenapa jawabannya bisa gitu? Oke, bukan ya. Oke, Bapak terangkan ya. Bagaimana? Kok hasilnya 314? Kenapa enggak 31.400? Kan nolnya tinggal tambahkan ke belakang.
Oke, Bapak jelaskan. Caranya sederhana. Kalau melakukan perkalian desimal dengan angka 10, di sini kan bilang desimalnya kan 3,14. Sementara angka 10-nya itu ada 2, ya. Ini kan ada 2. Kalian tinggal menggeser saja komanya gitu. Menggeser saja komanya sesuai dengan banyaknya angka 10. Kalau di sini angka 10-nya ada 2, maka geser komanya 2 kali ke arah kanan. Nah, misalkan nih 3,14 digeser 1, jadi kan 31,4. Digeser 1 lagi, jadi kan 3,14, tidak ada komanya. Nah, karena komanya di belakang dan di belakang komanya itu tidak ada apa-apa, tidak ada angka lain, maka kita hapus saja komanya. Nah, maka sisanya itu kan 314. Jadi 3,14 jika dikalikan dengan angka 10 sebanyak 2 kali, itu hasilnya 314. Paham ya semua ya? Perkalian desimal dengan angka 10. Tinggal komanya digeser ke arah kanan sesuai dengan banyaknya angka 10 yang tadi. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah lapangan mempunyai diameter 120 cm, maka hitunglah luas lapangan tersebut. Nah, soal nomor 3 ini seperti soal nomor 1. Nah, jadi kita harus mencari terlebih dahulu diameternya ini. Kita mencari terlebih dahulu jari-jarinya. Karena kita sudah mengetahui diameternya itu 120, maka tugas kita adalah kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Ada yang bisa jawab nggak untuk mencari jari-jarinya ini? Tadi kan di soal 1 kita sudah bahas bersama bagaimana cara mencari jari-jari apabila diameternya sudah diketahui. Oke, masih belum pada paham ya sepertinya. Oke, Bapak jelaskan lagi. Rumus diameter kan D atau diameter dikali sama dengan 2 kali R atau jari-jari. Nah, atau bisa juga 2R langsung. Kalau diameternya sudah kita ketahui yaitu 120, maka kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Kan D sama dengan 2 dikali R. Masukkan ke rumusnya, jadi 120 sama dengan 2 kali R. Nah, karena kita ingin mencari jari-jarinya, maka kita tukar posisinya. R-nya di depan, 120-nya taruh di belakang. Jadi kan R sama dengan 120 per 2 atau 120 dibagi 2. Nah, hasilnya itu adalah 60 cm. Jadi jari-jarinya itu adalah 60 cm. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, karena kita sudah mengetahui jari-jarinya itu berapa, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Rumusnya kan L sama dengan Q dikali R dikali R atau Q dikali R kuadrat. Sehingga didapatkan L sama dengan 3,14 atau 3,14 dikali 60 dikali 60 sama dengan 11.304 cm persegi. Oke, udah paham ya? Udah paham semua untuk soal nomor 1 sampai 3 ini? Oke, seperti sudah paham semua. Syukur, wah kalau sudah paham semua. Ada yang mau tanyakan enggak? Mengenai soal nomor 1 dan sampai 3 ini? Ada yang masih belum paham? Oke, sudah ya. Sekarang Bapak mau bertanya dengan kalian. Kalian pasti tahu kalau bulan itu kan berbentuk lingkaran. Bulan itu berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita misalkan diameter bulannya itu 50 cm. Nah, kira-kira berapa keliling bulan itu? Nah, kalau dari soal nomor 1 dan 3 yang tadi kita sudah bahas, itu kan diameternya sudah diketahui, tapi kita mencari luasnya. Kalau sekarang diameternya sudah diketahui, tapi Bapak mau mencari kelilingnya. Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab nanti akan mengerjakan tugas rumah nomor 6 sampai nomor 10 saja. Nanti Bapak akan memberi kalian tugas rumah atau pekerjaan rumah. Nah, kalau misalkan ada yang bisa jawab soal ini,
Bapak kasih diskon deh, harganya sedikit. Siapa yang mau? Ayo, siapa mau jawab? Wah, langsung banyak yang mau ya. Oke, Laura, silakan maju. Ya benar, sebelum menghitung ini kita tahu dulu jajannya berapa. Oke, dalam kilometer. Oke, itu kan jajan-jajannya sudah diketahui ya. Sekarang gimana? Oke, masukkan ke dalam lingkaran. Oke, betul ya. Oke, terima kasih Laura. Nah, betul ya yang jawaban Laura tadi. Jadi diameternya itu kan 50 cm. Nah, tinggal kita cari jari-jari terlebih dahulu. Sebelum kita mencari kelilingnya, ingat, apabila diameternya diketahui, kita cari jari-jari terlebih dahulu. Ketika kita harus mencari keliling dan luas. Nah, kita cari jari-jari terlebih dahulu. Diameternya itu kan 50. Yang tadi dengan apa sama aja kayak nomor 1 dan nomor 2. Nah, karena diameternya kita sudah ketahui, maka jari-jarinya kita yang akan cari. Jadi 50 per 2 itu kan 25 cm. Nah, tinggal masukkan ke dalam rumus keliling. Rumus keliling itu kan K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, ya kan? Nah, tinggal masukkan angka-angkanya. K sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 25 cm sama dengan 157,14 cm. Oke, betul ya. Terima kasih Laura. Jadi seperti ini anak-anak, apabila mencari keliling sebuah lingkaran, namun yang diketahui adalah diameternya. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paketnya halaman 78. Lalu resume terlebih dahulu, atau kalian tulis di buku yang pentingnya saja, seperti rumus lingkaran atau seperti rumus keliling lingkaran atau contoh soal lainnya. Nah, kalian semua terlebih dahulu. Bapak tunggu ya. Oke, sudah semua? Oke, sekarang Bapak mau kalian buka buku paketnya halaman 80. Yang tadi kita sudah bahas, halaman 80. Nah, tadi kan kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang Bapak mau kalian mengerjakan nomor 4 sampai nomor 10 di rumah ya. Untuk tugas kalian di rumah, bagi tugas rumah. Nah, untuk Laura, karena tadi sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak kasih diskon. Laura nanti jawab pertanyaannya dari nomor 6 sampai nomor 10 saja. Paham ya? Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak mau kalian di rumah juga baca-baca tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa juga dipahami materi yang kita sekarang yang kita belajar sekarang, pahami juga. Oke, semua? Oke, silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Amin. Oke, baik. Oke, jangan lupa tugas rumahnya minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa kalian baca-baca materi untuk di minggu depan ya. Terima kasih Bapak ucapkan atas pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, sehat selalu ya.